Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik buat kami. Engkau memeriksa hati kami, Engkau mengenal hidup kami. Bapa, Engkau sangat tahu. Malam hari ini kami rindu Engkau satukan hati dan pikiran kami. Kami datang kepadamu malam ini karena kami mau belajar mengenal apa yang Kau rindukan atas akhir zaman ini. Karena kami tahu Bapak ada banyak pengajaran dan sungguh kami jadi bingung. Tapi kami tahu kalau kami melihat ke rencana-Mu yang sesungguhnya, maka semua akan jadi jelas. Supaya kami semua ini mengenal rencana-Mu. Menjelang zaman baru yang Kau tetapkan itu apa yang kami buat. Roh Kudus Engkau mengurapi kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu. Kami minta konsep-konsep yang salah yang kami dengar tentang akhir zaman selama ini, Bapak, yang sudah melekat di otak kami dan di jiwa kami, malam hari ini kami izinkan Tuhan, kalau itu salah, Engkau hapuskan, supaya yang benar itu dapat tempat yang tepat dalam hidup kami. Lalu kami mengerti apa yang Kau inginkan. Terima kasih, Bapak. Urapi kami Roh Kudus, supaya kebenaran ini bisa diteruskan kepada banyak orang. Silakan Roh Kudus, ini bagian dari waktu-Mu. Kalau ada di antara kami yang kurang sehat, sehingga akan mengganggu waktu kami mendengar isi hati-Mu, Bapak, zaman Tuhan kami perlukan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami, roh, jiwa, tubuh kami siap untuk kami mengerti isi hati-Mu. Anak-anak yang bersama kami malam hari ini, Bapak, kasih-Mu juga atas mereka. Sekalipun gak ada pelayanan untuk mereka malam ini, tapi mereka bisa tenang dalam hadirat-Mu, sehingga kami gak terganggu. Kami akan belajar dengan Tuhan, dan mereka pun akan belajar juga dalam hadirat-Mu. Terima kasih, Bapak. Silakan Kau bekerja, ini bagian-Mu. Kami siap untuk mengisi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Saya berharap semua kita punya hati yang sama, bahwa hari ini kita datang karena kita ingin belajar tentang akhir zaman. Dan ini tema pertama yang saya pernah terima untuk akhir zaman dengan tambahan menjelang zaman baru. Nah, ini beda. Di banyak acara-acara seperti ini saya dengar akhir zaman, tapi ada tambahan menjelang zaman baru hari ini. Dan itu sungguh-sungguh menarik untuk belajar. Saudara, saya percaya kalau kita bicara akhir zaman, maka konsepnya akan jadi salah. Ya, salahnya di mana? Saya percaya buat kita semuanya orang Kristen gak asing lagi dengan akhir zaman, bukan? Tapi kalau kita disadarkan bahwa setelah zaman ini berakhir ada zaman baru, nah ini konsep yang harus kita kenali. Dan ini yang lengkap. 99% khotbah-khotbah akhir zaman itu selalu menitik beratkan kita ini bagaimana. Maka itu tiap kali ada seminar atau khotbah akhir zaman, maka pertanyaan tentang pengangkatan itu pasti muncul. Jangan kapan kita ini? Setelah, sesudah, atau tengah-tengah? Mengapa orang Kristen kalau mendengar khotbah akhir zaman pasti muncul pertanyaan kapan pengangkatannya atau rapture-nya? Karena penekanan akhir zaman yang tidak dilanjutkan dengan menjelang zaman baru itu pasti akan bermuara atau berpusat pada diri kita sendiri. Karena kita akan takut menghadapi aniaya, menghadapi semua tanda-tanda yang menakutkan untuk akhir zaman, dan itu betul. Tapi kalau kita meneruskan, kalau ada akhirnya, perhatikan ini, kalau ada akhirnya atau segala sesuatu yang diakhiri, percayalah ada yang baru lagi akan muncul. Kok gak ada yang amin? Ulangi, saya ulangi, ini serius sudah. Kalau ada akhirnya, kita tahu bahwa papa kita kalau bekerja nggak akan setengah-setengah, betul tidak? Dia akan berlanjut. Nah, maka itu begini,
Tiap kali saya menyampaikan soal akhir zaman, saya selalu berkata begini, akhir zaman yang benar itu adalah begini: berakhirnya zaman pemerintahan manusia. Karena mau tidak mau, pemerintahan manusia harus diakhiri. Sekian ribu tahun Tuhan mempercayakan dunia ini kepada manusia, ternyata kita gak becus. Maka harus diakhiri pemerintahan manusia ini, lalu dimulai pemerintahan Tuhan. Untuk apa Tuhan Yesus mengajar kita, datanglah kerajaan? Untuk apa Dia mengajar kita? Bukan minta uang, bukan minta rumah, bukan minta mobil, tapi minta datanglah kerajaanmu. Lalu kerajaan itu gak pernah kita urus. 81 konsep ini sudah saya terima. Nggak mungkin akan ada pengangkatan, karena konsep pengangkatan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mengapa? Sebab kerajaan itu yang turun ke sini. Nah, kalau kita pergi, berarti kita nggak ketemu. Coba bayangkan, iya atau tidak? Dia mengatakan kepada gereja, minta kamu itu. Bukan minta uang, bukan minta apa-apa, minta datanglah kerajaanmu. Nah, gereja hampir tidak pernah mikir, kalau disuruh minta datanglah kerajaanmu, terus kalau kerajaannya datang, permintaannya dijawab, terus mau ngapain? Kalau kita pergi semua, betul nggak? Ini konsep yang kita harus miliki. Maka itu saya setuju sekali tema ini, akhir zaman. Karena menjelang zaman baru. Dan ini jelas, supaya kita tahu. Oke, sekarang saya akan lanjut. Saya akan sampaikan dua hal lebih dulu, sebagai aturan main kita dalam mengerti akhir zaman menjelang zaman baru itu. Yang pertama begini, saudara. Ada kesalahan yang fatal dari kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Apa kesalahan kita? Melihat sesuatu, termasuk melihat firman-Nya, kita tidak pernah balance, tidak pernah imbang. Imbang dalam hal apa? 99, sekian persen seluruh orang Kristen motivasinya dalam mengerti firman Tuhan itu hanya dipandang dari satu sisi. Mengapa Tuhan ciptakan mata kita dua? Kenapa nggak satu atau tiga atau empat misalnya gitu? Kenapa dua? Supaya kita punya pandangan dari dua sisi. Maka itu mengapa dalam filosofi manusia selalu berkata ada dua sisi mata uang. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan 1 Korintus 15 menekankan itu. Ada yang surgawi dan ada yang duniawi. Ada yang dunia, ada yang surga. Itu 1 Korintus 15. Nah, kalau yang surgawi dan yang duniawi ini tidak diimbangi, kita jadi nggak balance. Maka itu terjadi kekacauan dalam kehidupan kita. Maaf, saya harus katakan kalimat ini. Kita orang-orang karismatik lebih ke rohanian. Maka itu saya sering berkata, kita ini orang karismatik ngeroh betul. Karena itu nggak imbang. Nah, tapi ngeroh kita ini tidak benar juga. Kenapa? Karena waktu kita melihat firman Tuhan tidak dilihat dari dua sudut pandang. Nah, dua sudut pandang apa saja? Ini penting, saudara. Yang pertama, yang 99, sekian persen orang Kristen melihat firman Tuhan selalu dari pandangan mata kita sendiri. Nah, kita akan berusaha untuk mengimbangi. Ayo kita melihat semua firman dari juga sebagian sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Karena ini firman-Nya, maka kalau kita tidak melihat firman-Nya dari pandangan yang berfirman, coba renungkan kata-kata ini. Kalau firman ini tidak kita lihat dari yang punya firman, jadi lain. Siapa yang kemarin mengikuti berita mantan Perdana Menteri
Singapura Lee Kuan Yew marah dengan pemerintah Indonesia karena nggak tegas. Waktu saya dengar berita itu, saya malu juga sebagai orang Indonesia.